Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Belaunurang SPD, Guru Pendidikan Agama Katolik pada Lembaga Pendidikan SMAK Santo Mikael Solor, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur. Saya peserta PBK dalam jabatan BITS 3 tahun 2025, asal LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, dengan nomor induk mahasiswa 258605191. Saya akan melaksanakan tugas uji kinerja, yaitu praktek mengajar di kelas 11 fase F tanggal 9 September 2025 dengan tema penggolongan sakramen-sakramen dalam Gereja Katolik. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Bunda serta saudara dan saudari, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu kepada kami sampai dengan saat ini. Kami mohon semoga proses belajar mengajar kami dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Saudari April yang telah memimpin kita dalam doa. Silakan duduk semua. Sekarang Bunda akan mengambil absen untuk kalian. Agatha Bui Moron, Ada Bunda. Agnes Maria Kewa, Ada Bunda. Arkangela Ludi Lewat, Ada Bunda. Esther Gota Kerai, Ada Bunda. Hilary Aprilian, Ada Bunda. Hilarius Willy Bani, Ada Bunda. Magdalena Niron, Ada Bunda. Maria Teresia Lewat, Ada Bunda. Maria Justina Krowin, Ada Bunda. Paulus Pratanoken, Ada Bunda. Tasisius Moron, Ada Bunda. Yuliana Lewat, Ada Bunda. Juliana Matildis Colin, Ada Bunda. Marcelina Lena Lamen, Ada Bunda. Yosef. Baik anak-anak, masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Sekarang semua berdiri, kita melakukan ice breathing bersama, yaitu
pembaptisan. Karena sakramen Ekaristi dianggap sebagai sumber dan puncak dari iman Kristiani. Sedangkan sakramen baptis sebagai pintu gerbang dan awal kehidupan manusia. Iya, jadi sakramen Ekaristi itu dia sebagai sumber dan puncak Kristiani, sedangkan sakramen permandian dia sebagai pintu awal gerbang bagi umat manusia. Baik, dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan arti sakramen. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan 7 sakramen di dalam gereja Katolik. 3. Peserta didik dapat menggolongkan sakramen-sakramen di dalam gereja Katolik. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis masalah dan menyajikan hasil pemecahan masalah dalam bentuk presentasi atau media yang kreatif. Dan yang kelima, mengucapkan rasa syukur atas keberadaan sakramen-sakramen. Baik adik-adik, tepuk salut untuk kita semua. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Sekarang Bunda akan menayangkan sebuah video tentang 7 sakramen di dalam gereja Katolik. Setelah itu kalian melihat video dan Bunda akan memberikan pertanyaan kepada kalian dan kalian menjawabkan pertanyaan itu berdasarkan isi video tersebut. Hai semuanya, selamat datang di Yobe Production. Dalam 3 menit ke depan, kita akan membahas 7 sakramen dalam gereja Katolik secara singkat tapi jelas. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Sakramen baptis. Baptis adalah pintu gerbang menuju kehidupan Kristiani. Melalui sakramen ini, kita dibersihkan dari dosa asal dan dilahirkan kembali dalam Kristus. Air menjadi lambang kehidupan baru. Biasanya diberikan kepada bayi, tapi bisa juga diterima oleh orang dewasa yang baru bertobat. 2. Sakramen Ekaristi. Ekaristi adalah pusat dan puncak kehidupan Kristiani. Kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti dan anggur. Sakramen ini mempererat persatuan kita dengan Tuhan dan gereja. Kita dipanggil untuk mengikuti misa dan menyambut komuni secara teratur. 3. Sakramen penguatan atau krisma. Krisma adalah penyempurnaan dari baptis. Dalam sakramen ini, kita menerima karunia Roh Kudus secara penuh. Uskup mengurapi dahi dengan minyak krisma suci. Ini memberi kekuatan spiritual untuk bersaksi sebagai murid Kristus. 4. Sakramen tobat atau pengakuan dosa. Melalui pengakuan dosa, kita menerima pengampunan dari Allah. Kita datang dengan hati yang menyesal, mengaku dosa kepada imam, lalu menerima absolusi. Sakramen ini mengembalikan rahmat yang hilang akibat dosa berat. 5. Sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen ini diberikan kepada orang yang sakit berat, lanjut usia, atau menghadapi operasi serius. Imam mengurapi dahi dan tangan dengan minyak suci, memohon kekuatan, kedamaian, bahkan kesembuhan jika Allah kehendaki. 6. Sakramen imamat. Sakramen imamat adalah tabisan suci bagi mereka yang dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Di atas imam dan uskup, mereka bertugas mengajar, menguduskan, dan memimpin umat, serta mempersembahkan Ekaristi. 7. Sakramen perkawinan. Perkawinan menyatukan pria dan wanita dalam cinta yang kudus. Dalam gereja Katolik, perkawinan adalah perjanjian seumur hidup di hadapan Allah yang membuka jalan menuju kekudusan bersama dalam keluarga. 7 sakramen ini
bukan hanya simbol, tapi sungguh-sungguh menghadirkan rahmat Allah melalui sakramen. Kita dipersatukan lebih erat dengan Kristus dan gereja. Terima kasih sudah menonton. Oke, sudah lihat ya videonya? Pertanyaan. Sakramen apa saja yang kalian amati atau melihat dalam video tadi? Siapa yang bisa? Sakramen apa saja? Baptis, Sakramen baptis, Sakramen Ekaristi, sakramen ekaristi, sakramen imamat,
Ini cara kerja itu kamu membuat resep. Instruksi buat konsep visual itu garis-garis misalnya di atas ini tulis dulu. Oke, baik anak-anak. Kelompok kinestetik sudah? Kelompok auditori? Kelompok visual? Kita mulai dari kelompok visual mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok visual. Selamat pagi Bunda, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman yang membawakan, saya persilakan. Penggolongan sakramen menurut fungsinya. Penggolongan sakramen dibagi menjadi 3. Yang pertama sakramen inisiasi, sakramen penyembuhan, dan sakramen pelayanan. Sakramen baptis terdapat 3 sakramen, yaitu sakramen inisiasi terdapat 3 sakramen, yaitu sakramen baptis, sakramen krisma, dan sakramen ekaristi. Yang pertama sakramen baptis. Sakramen pertama yang membersihkan dari dosa asal dan menjadikan seorang anggota gereja. Simbolnya yaitu air. Yang kedua sakramen penyembuhan. Terdapat 2 sakramen, yaitu yang pertama sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Yang ketiga sakramen pelayanan. Terdapat 2 sakramen, yaitu yang pertama sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Yang pertama sakramen perkawinan. Sakramen yang mempersatukan seorang pria dan wanita dalam ikatan suci. Dan yang kedua sakramen imamat, yaitu sakramen yang memberikan kuasa untuk melayani gereja sebagai imam, diakon atau uskup. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, terima kasih. Kita lanjut ke kelompok auditori. Silakan kelompok auditori. Selamat pagi Bunda, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok auditori akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai audio yang telah kami dengar. Kepada teman yang telah dipercayakan, saya persilakan. Yang pertama, mengapa sakramen baptis dan sakramen ekaristi penting dalam kehidupan orang beriman dan mengapa keduanya disebut sebagai sakramen mayora. Sakramen baptis penting karena menjadi pintu gerbang untuk menerima semua sakramen lainnya. Melalui baptisan, seseorang diangkat menjadi anak Allah dan anggota gereja. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut ke kelompok kinestetik. Silakan kelompok kinestetik. Terima kasih atas kesempatan yang diterima. Kami dari kelompok kinestetik mau melaporkan hasil diskusi kami. Kepada teman yang membawa, kami silakan. Penggolongan sakramen menurut karakteristiknya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sakramen bermaterial kekal atau yang diterima hanya sekali seumur hidup dan tak terhapuskan, yakni 1. Sakramen baptis. Sakramen ini merupakan pintu awal seseorang untuk masuk ke dalam gereja Katolik. Melalui sakramen baptis, seorang dibersihkan dari dosa
kembali di bunda. Bisa? Bisa. Pertanyaan nomor 1. Tulislah materi apa saja yang telah kalian pahami. Yang kedua, tulislah hal apa yang menyenangkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan yang ketiga, bagaimana
Silakan satu orang memimpin kita dalam doa. Ya, serta saudara-saudari, marilah menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu karena atas penyertaan-Mu selama proses pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya apa yang telah kami peroleh hari ini dapat bermanfaat